Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian sehat semuanya. Kalian tetap bersemangat untuk menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan kalian dan keluarga tidak kurang satu apapun. Hanya kepada Allah lah kita berharap, dan mudah-mudahan senantiasa Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semua. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini atau pertemuan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang makna La ilaha illallah. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah bagaimana supaya agar siswa memahami pengertian kalimat La ilaha illallah. Kemudian mengetahui secara komprehensif makna ikrar La ilaha illallah atau kalimat tauhid. Kemudian siswa mengetahui syarat-syarat La ilaha illallah. Dan berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan tauhid. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Anak-anakku sekalian, kalimat La ilaha illallah atau sering kita kenal dengan kalimat tauhid. Nah, dulu waktu kelas 1 kalian pernah mendapatkan materi atau pernah mendengar kalimat tauhid dari Ustaz akidah kalian di kelas 1. Nah, jadi kalimat La ilaha illallah dalam mengarahkan maksud tidak ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Makanya orang bersyahadat itu asyhadu an la ilaha illallah, betul-betul dia yakini dalam hatinya. Lisannya mengucapkan, nah nanti diaplikasikan dalam amal perbuatannya. Nah, kemudian kalimat la ilaha illallah ta'zim dan mahabbah dalam hal mengagungkan dan mencintai Allah. Kayak kita mengatakan la ilaha illallah itu bentuk mahabbah kita, bentuk kecintaan kita kepada Allah. Bentuk takzim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat la ilaha illallah, rasa takut atas siksanya dan berharap atas ampunan dan janji-janjinya. Kita mengatakan la ilaha illallah itu kita berharap apa? Kita berharap atas apa? Atas ampunan dari Allah SWT dan janji-janji yang sudah dijanjikan kepada hamba-hambanya. Kemudian kalimat la ilaha illallah berarti takwa, takut terhadap murka Allah dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa pengertian la ilaha illallah? La ilaha illallah la khuliqa illallah. Tidak ada yang menciptakan, hanya Allah, Khalik. Nah, anak-anak sekalian, Khalik itu yang menciptakan, yang diciptakan adalah makhluk, ya, namanya makhluk. Nah, pengertian la ilaha illallah juga la raziqa illallah. Tidak ada yang memberi rezeki, hanyalah Allah. Jadi yang memberikan kalian makan, minum itu Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kalian semua atau kita semua rezeki, bisa makan, bisa minum, juga kesehatan, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan la ilaha illallah makna la malika illallah. Ya, la malika illallah. Kemudian begitu juga makna la ilaha illallah la mulka illallah. Nah, la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah juga bisa berarti la waliya illallah. Tidak ada wali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maknanya juga la hakima illallah. Tidak ada pengadil yang maha adil, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maha adil, pengadil itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia jadi hakim, bisa juga dia tidak adil. Ya, anak-anak sekalian coba lihat contoh-contoh, banyak hakim-hakim mengadili perkara yang mestinya perkara ini benar
dimenangkan bisa dikalahkan, menang bisa dikalahkan. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Itulah hakim manusia. Tapi kalau hakim Allah, maha adil, maha bijaksana. Nah, kemudian la ilaha illallah juga bermakna la ghayata illallah. Dia juga bisa bermakna la ma'budah illallah. Tidak ada sesembahan hanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menyembah itu hanya Allah. Tidak menyembah terhadap benda-benda. Apalagi nyembah kayu, nyembah batu, ya, menyembah pohon, nyembah air dan lain sebagainya. Tidak. Bagi kita umat Islam, kaum muslimin, la ma'budah illallah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian rahimakumullah, apa syarat la ilaha illallah? Jadi syarat la ilaha illallah itu ada 7. Ini ada 7 syarat la ilaha illallah. Yang pertama, mengetahui makna syahadat dengan 2 dimensinya. Nah, dimensi yang dimaksudkan di sini dimensi penafian dan dimensi penetapan. Jadi syaratnya la ilaha illallah itu yang pertama mengetahui makna syahadatain. Syahadatain itu kan syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasul Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadatain. Nah, 2 dimensinya penafian dan penetapan. Penafian itu menafikan semua sesembahan selain Allah. Saya katakan di awal tadi, tidak ada sesembahan, hanya Allah saja yang kita sembah. Nah, kalau ada sembahan yang lain harus dinafikan. Dihilangkan, dibuang, jangan dipercayai. Nah, kemudian penetapan, menetapkan hak uluhiyah bagi Allah semata. Ya, hak uluhiyah bagi Allah semata, hak yang pantas untuk diibadahi, disembah, diyakini itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua anak-anak sekalian, keyakinan. Keyakinan dalam diri kita. Keyakinan dalam anak-anak sekalian. Nah, jadi yakin bahwa Allah Maha Esa. Yakin Allah Maha Perkasa. Yakin Allah Maha Bijaksana. Yakin bahwa Allah SWT Maha mengatur segala-galanya. Allah Maha memberi rezeki. Allah Maha memberi kesehatan. Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Nah, itu harus kita yakini. Makanya karena kita yakin, orang yakin itu kan percaya. Orang yakin kepada Allah, pasti dia percaya kepada Allah. Orang percaya, pasti dia melaksanakan yang diperintahkan oleh yang dipercayai. Nggak mungkin orang yang tidak percaya kok melaksanakan apa yang diperintahkan. Pasti dia akan tidak melaksanakan apa yang diperintahkan. Tapi kalau dia percaya kepada orang, pasti dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan. Contoh nih, seorang atasan mempercayai anak buah. Nah, pasti apa yang diperintahkan kepadanya akan dilaksanakan. Apa yang diperintahkan pasti akan dilaksanakan. Ini tataran manusia. Tapi kalau tataran Allah SWT, apa yang diperintahkan itulah yang dilaksanakan. Apa yang dilarang itu yang ditinggalkan. Kemudian syarat la ilaha illallah yang ketiga, keikhlasan. Apa yang kalian diperintahkan, apa yang diperintahkan oleh Allah, ikhlas dalam melaksanakannya. Misalnya nuntut ilmu ini perintah Allah, maka kalian kalau nuntut ilmu harus ikhlas kepada Allah. Nah, kemudian berikutnya kejujuran. Jujur artinya di sini dimanapun tempat kita berada tidak boleh meninggalkan kewajiban kita. Ya, tidak boleh kita meninggalkan kewajiban kita karena kita sudah berjanji. Nah, ini janji kita. Syahadatan itu bentuk sumpah kita, bentuk janji kita kepada Allah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersumpah, kita berjanji bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kita harus jujur terhadap apa? Apa yang diperintahkan harus dilaksanakan. Apa yang ditinggalkan apa yang dilarang harus ditinggalkan. Nah, itu anak-anak sekalian. Kemudian yang kelima, cinta. Nah, kalau sudah cinta, apapun yang diperintahkan pasti mau melaksanakannya. Jangankan kepada Allah, kepada manusia. Kalau cinta kepada manusia, katakanlah pasti akan melaksanakan apa yang dimintanya. Nah ini, jadi cinta kepada Allah. Al-mahabbah. Ya, mahabbatullah. Cinta kepada Allah.
Kemudian ketundukan itu kepatuhan, ya, patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah-perintahnya. Nah, kemudian menerima, yang ketujuh, menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang diberikan itu sesuatu yang menyenangkan bagi manusia atau menyedihkan bagi manusia? Misalnya diberikan musibah katakanlah oleh Allah SWT, maka harus diterima. Karena sesuatu yang tidak bagus menurut manusia belum tentu menurut Allah tidak bagus. Ya, katakanlah diberikan musibah, keluarga meninggal misalnya. Apa yang diberikan, ditakdirkan Allah kepada hambanya itu belum tentu tidak bagus menurut Allah SWT. Pasti bagus, karena itulah takdir Allah. Maka manusia harus menerima apa yang ditakdirkan. Kemudian anak-anakku sekalian, hal-hal yang dapat membatalkan syahadatain, ya, hati-hati ini. Ini hal-hal yang membatalkan syahadatain kita. Jangan sampai. 1. Syirik dalam beribadah kepada Allah. Syirik dalam beribadah. Nah, itu menyembah selain Allah. Tuh, nyembah kuburan, tuh kan banyak orang nyembah kuburan tuh. Nyembah kuburan, kemudian nyembah kayu. Nah, ini juga akan membatalkan syahadatain. Nah, kemudian berikutnya tidak mengakui bahwa semua nikmat lahir maupun batin adalah karunia Allah. Berarti dia enggan mengakui bahwa apa yang diberikan, atau nikmat Allah diberikan kepadanya itu tidak diakui, enggan mengakuinya. Ini namanya orang sombong. Nah, orang sombong dalam hal rezeki itu ya sudah ada contohnya diabadikan dalam Al-Quran. Qarun misalnya. Kemudian orang yang sombong terhadap nikmat kekuasaan sudah diabadikan juga dalam Al-Quran. Fir'aun misalnya. Banyak sekali contoh-contoh yang sudah dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak mengakui bahwa semua nikmat lahir maupun batin itu dari Allah membatalkan syahadatain. Membatalkan syahadat kita. Kemudian beramal dengan tujuan selain Allah. Tuh, kalian ibadah, kalau bukan tujuan Allah batal syahadatnya. Maka hati-hati nih. Kalau beramal atau berbuat kebajikan itu ya sudah, berbuat kebajikan saja. Ya, karena Allah nanti akan diberikan pahala oleh Allah SWT. Kalian nolong teman, umpamanya ini kan beramal nih. Kalian menolong teman tidak berharap untuk imbalan, Allah nanti akan membalas. Jangan berharap imbalan dari manusia. Kemudian yang keempat, tidak menegakkan hukum Allah. Hati-hati nih, tidak menegakkan hukum Allah. Kemudian yang kelima, memperolok-olok Al-Quran dan Sunnah atau mengolok orang yang menegakkannya. Ada orang yang rajin baca Quran, dibilangin, sok rajin. Ini kalian nih di asrama kadang-kadang ada yang kayak gini nih, hati-hati nih. Jadi kalau ada yang temannya rajin baca Quran, diolok-olok, sok rajin. Sok rajin. Nggak boleh. Nanti batal syahadat kalian kalau melakukan kayak gini nih. Jangan. Jadi kalau ada teman kalian rajin, justru kita harus ikut rajin. Dia rajin ya. Bagaimana saya juga harus rajin baca Quran. Ya, mengolok-olok sunnah Rasul. Orang menjalankan sunnah, malah dia apa? Diolok-oloknya. Ya, diolok-oloknya. Sunnah dan lain sebagainya. Nggak boleh. Nah, kemudian berikutnya, membenci ajaran Islam keseluruhan ataupun sebagiannya. Jadi umat Islam tidak boleh membenci apa yang diajarkan di dalam ajaran Islam. Kemudian merasa jijik terhadap hal-hal yang mentauhidkan Allah, merasa senang terhadap hal yang berbau syirik. Kalau mentauhidkan Allah, nggak semangat dia, bahkan jijik. Tapi kalau sudah berbau syirik, senang banget dia tuh. Nah, apa yang berbau syirik? Saya sampaikan, saya tegaskan ini. Berbau syirik umpamanya mengadakan acara-acara di laut tuh. Arung kepala kerbau dan lain sebagainya, itu syirik. Saya tegaskan, ini pelajaran akidah ini, syirik itu. Kadar mu'allimin, kadar persyarikatan Muhammadiyah nggak boleh melaksanakan seperti itu. Ingatkan keluarga kalau ada, ingatkan saudara-saudara kita yang ada di lingkungan kita masing-masing. Tujuan kalian disekolahkan di mu'allimin untuk berdakwah di masyarakat. Ya, ini harus saya tegaskan, saya pertegas ya, karena tidak main-main pelajaran akidah. Kemudian yang ke-8, tidak menyenangi tauhid, malahan menyenangi kemusyrikan. Terbalik nih. Tauhid nggak disenangi, tapi kemusyrikan, senang banget dia. Nah, kemudian membatalkan syahadatain juga berikutnya,
memungkiri salah satu asma sifat dan af'al Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah beribadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala berarti batal syahadatnya, walaupun dia mengatakan dirinya Islam, tapi kalau dia beribadah bukan karena Allah, batal syahadatnya. Nah, sekalian, kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan ini adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid merupakan kalimat yang wajib diucapkan secara lisan, difahami oleh akal fikiran, lalu dicamkan dalam hati oleh setiap muslim. Ya, kalian bersyahadat dengan lisan, yakini dalam hati, yakini dalam jiwa kalian, kemudian praktikkan, aplikasikan dengan amal perbuatan. Itulah pembahasan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk materi berikutnya, silahkan kalian semua kunjungi portal belajar di siswa.muallimin.sch.id. Jangan lupa materi yang ada di portal itu kalian baca, kalian telaah untuk menambah hasanah kalian, kemudian kerjakan tugas-tugas yang ada di sana. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan. Nasrun minallah, fatuhun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.